Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Muhammad Rakalbahi. Di sini saya ingin menjelaskan mesin pres hidrolik. Di sini mesin pres hidrolik adalah alat yang menggunakan tekanan cairan untuk menghasilkan gaya tekan yang kuat dan terkontrol. Teknologi ini telah menjadi salah satu solusi andal untuk di industri manufaktur yang membutuhkan pembentukan, pengecapan, atau pemotongan material dengan akurat. Dan di sini ada prinsip kerja mesin pres hidrolik. Yang pertama itu ada kompresi. Kompresi itu pompa hidrolik menekan cairan untuk menciptakan tekanan tinggi dalam silinder. Dan yang kedua itu prinsip kerjanya ada transmisi. Transmisi ini untuk tekanan cairan ditransmisikan melalui selang hidrolik ke bagian penekanan mesin. Dan yang terakhir itu ada tiga yang ada penekanan. Penekanan itu ada gaya yang besar diterapkan pada material yang diproses menghasilkan perubahan bentuk yang diinginkan. Jadi dari tiga prinsip tersebut, jadi ini prinsip kerja utama yang dimana eh, kita bisa bisa mempelajari prinsip kerja mesin pres hidrolik, yaitu ada kompresi, transmisi, penekanan yang tadi saya jelaskan. Jadi seperti itu. Jadi ada di antara tiga ini prinsip kerja utama mesin pres hidrolik. Selanjutnya itu ada komponen utama mesin pres hidrolik. Yang pertama itu ada silinder hidrolik, yang kedua itu pompa hidrolik, yang ketiga itu sistem kontrol. Dan yang pertama itu sistem hidrolik itu komponen utama yang menghasilkan gaya tekan. Jadi si silinder itu bekerja untuk menekan menekan barang yang akan dihasilkan untuk atau dibentuk itu yang dikerjakan oleh sistem silinder hidrolik. Dan yang kedua itu ada pompa hidrolik. Pompa hidrolik itu menghasilkan tekanan tinggi untuk mendorong cairan ke silinder. Jadi si pompa hidrolik ini untuk alat pembantuan tekanan tinggi untuk mendorong cairan ke silinder seperti itu. Yang ketiga itu sistem kontrol. Sistem kontrol itu untuk mengatur tekanan, kecepatan, dan gerakan penekanan. Ibaratkan sistem kontrol ini untuk mengatur semua yang ada di mesin hidrolik ini. Contohnya ada mengatur tekanan, kecepatan, dan gerakan penekanan seperti itu. Yang selanjutnya itu ada input dari mesin pres hidrolik ini. Yang pertama itu ada tenaga. Input tenaga pada mesin pres hidrolik dapat berasal dari berbagai sumber, seperti motor listrik atau mesin diesel yang bergerakkan pompa hidrolik. Yang kedua itu ada tekanan. Tekanan hidrolik yang dibutuhkan untuk mengoperasikan mesin pres biasanya dihasilkan oleh pompa hidrolik yang mendorong fluida hidrolik, biasanya minyak hidrolik, melalui sistem. Yang ketiga itu ada kontrol. Operator dapat mengontrol operasi mesin pres melalui panel kontrol yang memungkinkan mereka untuk mengatur tekanan, kecepatan, dan waktu operasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada output. Output itu ada tekanan, gerakan, dan produk akhir. Tekanan itu output utama dari mesin pres hidrolik adalah tekanan hidrolik yang dihasilkan yang diterapkan pada silinder hidrolik. Tekanan ini kemudian diterapkan pada alat atau cetakan yang digunakan untuk memproses bahan kerja yang akan dikerjakan. Yang kedua itu ada gerakan. Gerakan itu output dari mesin proses hidrolik juga melibatkan gerakan linear dari silinder hidrolik yang digerakkan oleh tekanan hidrolik. Gerakan ini dapat diatur untuk mengontrol proses pembentukan atau pemadatan bahan kerja. Yang terakhir produk akhir. Produk akhir ini dari operasi mesin pres hidrolik adalah benda kerja yang telah diproses sesuai dengan kebutuhan seperti bagian logam yang dibentuk atau komponen plastik yang dicetak. Jadi outputnya itu berapa produk yang udah dihasilkan oleh mesin pres hidrolik ini. Seperti itu. Selanjutnya ini ada planning, di mana planning ini untuk merencanakan penghasilan atau dari mesin pres hidrolik ini. Jadi planning tersebut untuk merencanakan seperti itu. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, yang kedua ada pemilihan komponen, yang ketiga ada desain dan konfigurasi, dan yang keempat itu pertimbangan keselamatan. Analisis kebutuhan ini seperti
aplikasi dan spesifikasi yang diinginkan seperti gaya tekan, kecepatan, dan akurasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan produksi. Yang kedua itu ada pemilihan komponen. Pemilihan komponen ini yang tepat seperti silinder, hidrolik, pompa, dan sistem kontrol yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dari pihak tersebut. Dan yang ketiga itu ada desain dan konfigurasi. Rancang tata letak mesin, kebutuhan ruang, dan termuka penggunaan yang ergonomis untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat itu adalah pertimbangan keselamatan. Pastikan mesin dilengkapi dengan sistem pengaman yang memadai untuk melindungi operator dan lingkungan sekitar. Jadi ini planning untuk merencanakan atau plan yang seperti analisis buat kebutuhan, penggunaan komponen, desain dan konfigurasi, dan pertimbangan keselamatan. Itu planning dari mesin pres hidrolik tersebut. Yang selanjutnya ini ada schedule. Schedule itu seperti yang pertama ada jadwal perawatan rutin seperti pergantian oli, pemberian filter, dan pemeriksaan kebocoran untuk memastikan kinerjanya optimal. Yang kedua itu buat jadwal produksi yang mempertimbangkan kapasitas, waktu siklus, dan ketersediaan bahan baku untuk memaksimalkan efisiensi. Yang ketiga itu ada koordinasikan jadwal pemeriksaan keselamatan secara berkala untuk mengidentifikasikan dan memperbaiki potensi bahaya yang mungkin timbul seperti itu. Yang keempat itu ada terapkan jadwal pelatihan bagi operator dan teknisi untuk memastikan mereka terampil dalam pengoperasian dan pemeliharaan mesin. Yang terakhir itu ada susun untuk jadwal perawatan jangka panjang, seperti untuk komponen utama seperti pompa, silinder, dan sistem kontrol, guna menghindari kerusakan yang tak terduga. Selanjutnya ada fishbone, di mana eh, yang sering terjadi kerusakan di mana antara itu faktor utama yang dianalisis menggunakan fishbone. Yang pertama itu ada komponen mesin. Komponen mesin ini biasanya terjadi karena kegagalan pada pompa, silinder, atau sistem kontrol. Yang kedua itu kesalahan pengoperasian. Ini biasa terjadi dikarenakan karena kesalahan prosedur oleh operator. Dan yang ketiga ini karena usia mesin yang diakibatkan karena pemakaian dalam jangka panjang yang tidak ada hentinya seperti itu. Yang terakhir itu ada lingkungan kerja terjadi pada saat kondisi tempat kerja yang ekstrim atau tidak kondusif. Empat faktor ini utama yang perlu dianalisis meliputi komponen mesin, kesalahan pengoperasian, usia mesin, dan kondisi lingkungan kerja. Analisis ini mendalami terhadap setiap faktor ini dapat membantu menentukan tindakan perbaikan yang tepat. Seperti itu. Jadi gunanya fishbone ini untuk menganalisa kerusakan yang ada di mesin pres hidrolik ini seperti komponen mesin, seperti itu untuk menganalisa di mana sih kerusakan yang biasanya rusak dari mesin pres hidrolik ini seperti itu. Selanjutnya ini ada tabel preventif. Tabel preventif ini untuk perawatan perawatan untuk setiap minggu atau bulan atau per hari seperti itu. Yang pertama itu ada pompa hidrolik. Kegiatan preventifnya ini untuk periksa kebocoran, ganti oli, dan bersihkan filter. Untuk interval waktunya setiap 3 bulan. Selanjutnya ada silinder hidrolik. Silinder hidrolik ini kegiatan preventifnya untuk periksa kebocoran dan gerak lancar untuk dan lakukan pelumasan. Untuk interval waktunya ini selama setiap 6 bulan. Komponen selanjutnya ada katup kontrol. Di sini kegiatannya periksa kebocoran, kinerja, dan bersihkan. Ini dilakukan setiap 6 bulan. Selanjutnya ada sistem kontrol. Kegiatannya ini periksa fungsi dan program kontrol, lakukan kalibrasi. Kegiatan ini dilakukan setiap 1 tahun. Yang terakhir ini ada sistem kelistrikan. Di sini kegiatannya periksa kabel, koneksi, dan komponen listrik ganti jika perlu. Ini dilakukan setiap 1 tahun. Dan tabel preventif ini memberikan panduan untuk
pemeliharaan rutin komponen-komponen utama mesin pres hidrolik. Kegiatan ini penting dilakukan secara terjadwal untuk memastikan optimal dan memperpanjang umur mesin. Dan selanjutnya itu ada tabel korektif. Tadi selain perawatan preventif, diperlukan juga tindakan korektif untuk menangani masalah yang terjadi pada mesin pres hidrolik. Tabel berikut, tabel berikut ini yang ada di sini memberikan panduan langkah-langkah perbaikan untuk komponen utama yang sering mengalami kerusakan. Yang pertama itu yang sering mengalami kerusakan itu pompa hidrolik. Gejala kerusakannya bisa terjadi karena kebocoran, penurunan tekanan, suara tidak normal. Dan tindakan korektifnya itu kita bisa periksa komponen, perbaiki kebocoran, ganti seal atau komponen yang rusak. Selanjutnya itu silinder hidrolik. Gejala kerusakannya biasanya gerak tidak lancar, kebocoran, penurunan daya tekan, dan tindakan korektifnya ini kita harus melakukan periksa kondisi seal, perbaikan kebocoran, lakukan pembersihan dan pelunasan. Dan selanjutnya itu katup kontrol. Biasanya katup kontrol ini terjadi kerusakan di bagian kebocoran, kinerja tidak optimal, dan responnya yang lambat. Tindakan korektifnya ini dilakukan untuk bersihkan, periksa kebocoran, ganti komponen jika perlu, dan lakukan kalibrasi. Dan selanjutnya ada sistem kontrol. Biasanya gejalanya diindikasi error, respon lambat, program tidak berfungsi. Dan biasanya dilakukan tindakan korektifnya itu di identifikasi masalah, lakukan diagnostik, perbaiki atau ganti komponen elektronik. Dan terakhir itu ada sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan ini biasa kerusakannya di bagian kerusakan putusnya kabel atau gangguan pada komponen listrik. Tindakan korektifnya itu bisa diperiksa kabel dan koneksi atau ganti komponen listrik yang rusak seperti itu. Keunggulan dari mesin pres hidrolik ini yang pertama itu eh, ada kekuatan penekanan tinggi. Ah, Kekuatan penekanan tinggi ini dapat menghasilkan gaya tekan yang sangat kuat untuk memproses material yang keras dan tebal. Yang kedua itu ada ketelitian tinggi. Di ketelitian tinggi ini dia menghasilkan bentuk produk yang akurat dan konsisten. Yang tiga itu ada fleksibilitas tinggi. Di sini dapat diprogram untuk berbagai jenis pembentukan, logam, plastik, dan komposit. Yang terakhir itu ada keamanan kerja. Keamanan kerja ini dirancang dengan sistem kontrol dan perlindungan yang baik untuk operator. Kalau misalnya kalian nanya, eh, mengapa sih mesin hidrolik itu begitu bertenaga atau begitu penekanannya begitu tinggi gitu, seperti penekanan tinggi, fleksibilitas tinggi, kenapa gitu? Karena mesin pres hidrolik ini sangatlah kuat atau bertenaga karena eh, mesin khusus ini yang menghasilkan tenaga mekanik dengan menggunakan fluida bertekanan tinggi. Sistem hidrolik adalah salah satu mesin yang paling serbaguna dan memiliki fungsi luas di industri modern. Dan juga pengepres hidrolik menggunakan cairan hidrolik untuk memberikan tekanan. Cairan tersebut juga terkandung di dalam silinder dan ditempatkan di bawah tekanan pompa. Cairan bertekanan kemudian mendorong piston digerakkan oleh tuas, masukkan. Setelah piston bergerak, ia melepaskan cairan kembali ke wadah aslinya di sisi berlawanan silinder. Gerakan ini menimbulkan gerak pada benda mekanis seperti mesin atau kendaraan. Ia menggunakan tekanan untuk menerapkan gaya dan mengubah bentuk material. Mesin pres hidrolik juga perlu memberikan tekanan yang sangat besar untuk mengubah bentuk material yang jauh lebih menantang daripada daging manusia seperti itu. Selanjutnya itu ada aplikasi mesin pres hidrolik. Yang pertama itu ada otomotif, yang kedua itu ada konstruksi, yang ketiga itu manufaktur, dan yang terakhir itu ada daur ulang. Di otomotif ini biasanya mesin pres hidrolik digunakan untuk pembentukan komponen logam untuk kendaraan. Kalau untuk di konstruksi biasanya untuk pembuatan panel, atap, dan elemen bangunan.
Dan untuk di manufaktur biasanya untuk pembentukan dan pemotongan berbagai material industri. Dan untuk di daur ulang biasanya untuk pengempah dan pemadatan material daur ulang untuk di recycle seperti itu. Di sini ada pemeliharaan dan perawatan mesin pres hidrolik. Yang pertama itu ada inspeksi rutin di mana memeriksa komponen-komponen penting secara berkala. Yang kedua itu ada pelumasan, itu untuk menjaga sistem hidrolik agar bekerja optimal. Dan yang ketiga itu ada pembersihan untuk membersihkan mesin dari debu, kotoran, atau geram. Geram itu seperti kotoran yang berbentuk serbuk seperti itu, seperti debu. Dan yang keempat itu penggantian komponen. Di tujuan mengganti komponen ini untuk mengganti komponen yang aus atau rusak tepat waktu atau tidak tepat waktu seperti itu. Di sini ada identifikasi masalah dari mesin pres hidrolik. Yang pertama itu ada kebocoran sistem hidrolik. Biasanya selang atau komponen hidrolik yang rusak dapat menyebabkan kebocoran cairan dan penurunan tekanan yang bisa mengganggu kinerja mesin. Yang kedua itu ada kausan komponen mekanis, di mana bagian-bagian yang bergerak seperti piston, bantalan, dan gear dapat aus akibat penggunaan terus-menerus. Terus-menerus seperti mempengaruhi kekuatan penekanan. Dan yang ketiga itu ada kontaminasi sistem hidrolik, di mana masuknya kotoran atau partikel ke dalam sistem hidrolik dapat menyumbat saluran dan merusak komponen. Dan yang keempat itu adalah masalah sistem kontrol, kerusakan pada sensor, valve, valve atau microcontroller controller dapat mengganggu akurasi dan keamanan pengoperasian mesin. Dan yang terakhir itu ada ketidakseimbangan beban, di mana pembebanan yang tidak merata dan pada meja atau cetakan dapat menyebabkan getaran dan penurunan kualitas hasil proses. Di sini ada pertimbangan dalam memilih mesin pres hidrolik. Eh, yang pertama itu ada kapasitas penekanan, di mana kita harus sesuaikan dengan kebutuhan produksi dan material yang akan diproses. Dan yang kedua itu ada keakuratan dan presisi. Di sini juga kita harus pilih mesin dengan kontrol dan sensor yang baik untuk hasil yang presisi pada mesin pres tersebut. Dan yang ketiga ini ada keamanan dan ergonomi. Di sini kita juga harus perhatikan aspek keselamatan kerja dan kenyamanan operator untuk sistem pengamanan dan ergonomi. Dan yang terakhir itu ada biaya dan pemeliharaan, di mana kita juga harus mempertimbangkan masalah biaya dan pemeliharaan karena di sini untuk modal investasi awal dan biaya operasional untuk jangka panjang ke depannya bagaimana dalam pemilihan atau biaya dan pemeliharaan mesin pres hidrolik tersebut. Jadi kesimpulan dari mesin hidrolik ini, mesin pres hidrolik adalah salah satu solusi tepat untuk industri yang membutuhkan pembentukan material dengan akurasi dan konsistensi tinggi. Teknologi ini menawarkan fleksibilitas, keamanan, dan efisiensi yang unggul dibanding mode konvensional. Dengan kemampuan memproses berbagai jenis material, sistem kontrol canggih, dan fitur keamanan terbaik, mesin pres hidrolik menjadi pilihan utama di berbagai sektor strategis seperti otomotif, konstruksi, dan manufaktur. Di sini ada contoh mesin pres hidrolik yang ada di industri. Di sini ada di industri di China, saya ketemu fotonya. Di sini ada di biasa untuk mengepres sebuah barang. Jadi mesin pres ini yang biasa ada di industri-industri seperti itu. Dari kesimpulan itu kita juga bisa belajar kalau misalkan mesin pres hidrolik itu punya tenaga yang kuat atau punya kemampuan yang sangat besar dalam dan keuntungan bagi industri-industri untuk mempercepat pekerjaan dalam membentuk sesuatu atau mencetak barang dan lainnya. Kalau misalkan ditanya apa sih mesin pres hidrolik terkuat yang ada di industri atau yang terbagus lah ibaratkan seperti itu. Mesin pres tempak matri hidrolik tertutup
Tertutup Mesta seberat 50.000 ton adalah alat fabrikasi yang sangat besar secara global. Itu dibangun untuk memproduksi stempel dan komponen otomotif khusus berskala besar untuk produsen mobil seperti Ford, General Motor, dan Chrysler. Jadi mesin presi hidrolik terkuat itu biasa digunakan di industri-industri besar seperti pabrik-pabrik motor atau mobil kendaraan besar seperti itu. Jadi tekanannya bisa kuat sampai 50.000 ton untuk membuat cetakan atau ngepres barang seperti itu. Oh ya, saya juga lupa menjelaskan kalau misalkan oli oli yang biasa dipakai dan digunakan oleh mesin pres hidrolik. Biasa mesin pres hidrolik ini menggunakan oli untuk pelumasannya. Banyak yang berasumsi bahwa mesin pres hidrolik menggunakan air untuk pendinginan atau pelumasan. Namun hal tersebut tidak benar. Hal yang benar itu atau jawaban yang akurat adalah minyak mineral. Minyak mineral ini yang dapat ditemukan di hampir semua toko atau pasar. Oli hidrolik ini adalah cairan yang berharga untuk pelumasan dan pendinginan. Pada mesin hidrolik, oli mineral, oli berlebihan dasar mineral, oli berbahan dasar silikon, oli berbahan dasar sintetik, cairan power, steering, atau cairan transmisi otomatis. Jadi, untuk cairan atau pelumasan oli itu dia punya cairan sendiri yang sudah biasa digunakan oleh mesin pres hidrolik dan juga bukan mesin pres hidrolik tidak menggunakan air untuk pelumasan atau pendinginan seperti itu. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya tentang mesin pres hidrolik ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bisa dicerna dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.